warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Baik, pada pertemuan keempat ini, kita akan belajar dan membahas ya, saling memahami tentang menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Karena teman-teman ini kan para calon guru ya, entah itu di sekolah dasar maupun di madrasah tidak iya gitu ya, ininya pada tingkatan sekolah dasar. Dan tentunya pembelajaran Pancasila ini kan wajib diberikan di tingkat sekolah dasar. Dan kita harus tahu nih, apa sih penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah dan apa yang bisa kita berikan contoh, kita berikan suri teladan untuk peserta didik ketika kita berada di lingkungan sekolah. Baik, nanti kita akan membahas tentang fungsi Pancasila, nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, kemudian juga ada penanaman sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir adalah tantangan generasi muda di era global terkait nilai-nilai Pancasila. Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu nih Pancasila gitu. Kita sudah terbiasa mendengar, tidak asing, bahkan kita sudah hafal di luar kepala. Nah, secara etimologi atau secara bahasa, ini dari bahasa Sanskerta ya teman-teman. Pancasila itu berasal dari kata panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila atau shila yang berarti batu sendi atau dasar. Jadi kata sila bisa juga berasal dari kata susila yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi secara kebahasaan nih teman-teman dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat berarti 5 batu sendi atau 5 dasar atau dapat juga berarti 5 tingkah laku yang baik. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa fungsi Pancasila. Yang pertama adalah fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi, Pancasila sebagai sistem filsafat atau dasar filsafat negara, biasa istilahnya adalah filosofis Grundslag dari negara, mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu meliputi tentang peraturan perundang-undangan dalam negara, moral negara, kekuasaan negara, rakyat, bangsa, wawasan Nusantara. Jadi, suatu negara akan hidup dan berkembang dengan baik manakala negara tersebut memiliki dasar filsafat sebagai nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan yang diyakini dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh komponen negara. Lanjut. Nah, sebagai dasar filsafat negara ini pada hakikatnya merupakan suatu sumber nilai bagi bangsa dan negara Indonesia. Maka dari itu, Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan asas kerohanian negara. Jadi, tidak hanya secara penerapannya saja, tapi sudah mendalam, dijiwai gitu ya, kerohanian dijiwai oleh setiap komponen negara, warga negara, pemerintah, seluruh yang ada di dalam negara. Nah, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia ini ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah Pancasila merupakan azas kerohanian tertib hukum yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelmakan atau diimplementasikan, direalisasikan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. Pancasila meliputi suasana kebatinan atau Gesellschaftshintergrund dari Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Pancasila juga mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Berarti ini termasuk juga nilai norma yang berlaku di dalam masyarakat. Pancasila mengandung norma yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti. Nah, ini fokusnya juga kepada budi pekerti atau moral yang ada di setiap komponen negara tersebut, warga negara, ya, pemerintah, warga negara, seluruh rakyat Indonesia, gitu. Jadi sudah melekat dijiwai menjadi jati diri bangsa. Nah, sedangkan fungsi Pancasila yang lain adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Apa sih maksudnya dari pandangan hidup gitu ya?
Ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila itu sebagai arahan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Ini kuncinya ya, arahan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dikatakan sebagai pedoman, pegangan, kayak gitu. Semua segmen dan aktivitas masyarakat maupun penyelenggara negara harus sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Dengan demikian, ruang lingkup Pancasila sebagai pandangan hidup itu lebih luas dibandingkan fungsinya sebagai dasar negara. Namun, dari segi sanksi sebagai pandangan hidup itu tidak jelas dan tegas, baik bentuk maupun jangka waktunya. Jadi itu dipegang oleh setiap masyarakat rakyat Indonesia. Diyakini keberadaannya iya sebagai pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai jati diri bangsa. Maksudnya apa? Makna hidup bagi bangsa Indonesia ditemukan dari budaya dan peradaban bangsa Indonesia sendiri. Jadi ini sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum maksudnya jadi masa sekarang, masa kemerdekaan, masa penjajahan, jauh sebelum itu ya, ketika masih masa kerajaan gitu ya. Itu merupakan perwujudan nilai-nilai yang dimiliki, diyakini, dihayati kebenarannya oleh masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia menciptakan tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial dan tata kehidupan kerohanian bangsa yang berupa apa? Berupa corak, watak, ciri masyarakat Indonesia yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Nah, Pancasila secara material ini berasal dari nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Jadi sudah ada sebelumnya. Kemudian maksudnya dirundingkan kembali oleh para founding fathers, pencetus pendiri bangsa kita, sehingga nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya itu bisa ditata lebih baik lagi, bisa difahami dengan baik pula, bisa dimaknai, dijiwai sebagai jati diri bangsa. Sehingga Pancasila dapat dinyatakan sebagai pembeda, penciri, atau jati diri bangsa yang membedakan dengan bangsa lainnya. Ini mengarahnya kepada identitas nasional juga ya, sebagai ciri khas. Jadi Pancasila itu hanya ada di Indonesia, tidak ada negara lain yang maksudnya ideologi-ideologi itu banyak di luar sana. Tapi Indonesia meyakini adanya ideologi Pancasila. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa, ini berarti ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, teman-teman. Yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu di berbagai kehidupan. Bisa ditangkap ya, jadi gagasan-gagasan, ide-ide keyakinan yang sudah melekat di dalam diri setiap masyarakat Indonesia yang mengatur tingkah laku sekelompok masyarakat Indonesia, mohon maaf. Nah, ini ada sila-sila Pancasila, pasti sudah hafal di luar kepala ya. Ada 5 sila. Kalau kita offline mungkin kita akan sama-sama ya menyebutkan sila-sila Pancasila kelima ini. Nanti kita akan tahu. Baik, 5 sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, cerminan dari sila-sila ini apa saja sih gitu ya? Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mengandung arti adanya kausa prima, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Ya, satu gitu ya. Satu maksudnya gini, mohon maaf. Tuhanan yang Maha Esa itu berarti kan mohon maaf. Baik, berikut adalah sila-sila Pancasila. Teman-teman pasti sudah hafal di luar kepala sambil menutup mata gitu ya. Yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini ada beberapa pemaparan tentang setiap silanya. Yang pertama, maksud dari ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung arti bahwa adanya kausa prima, yaitu Tuhan yang Maha Esa.
menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing. Jadi tidak memaksakan, negara itu tidak memaksakan penduduknya atau warga negaranya untuk memilih salah satu agama, tapi sesuai dengan apa yang diakui oleh bangsa negara Indonesia. Ada 6 agama ya yang resmi, jadi diarahkan untuk penduduk itu memeluk agamanya masing-masing gitu. Dia tidak memaksa warga negara dan bertoleransi dalam beragama. Nah, ini karena seringkali rawan provokasi dan lainnya ya, disinggungkan dengan bidang agama gitu, seringkali apa namanya terjadi perbedaan pendapat, perpecahan dan lain-lain. Maka dari itu perlu adanya toleransi dalam beragama. Jadi saling menghargai agama-agama yang lain selain agama yang kita yakini. Kita tidak boleh memilih-milih teman karena harus sama agamanya dan lain. Tidak, kita itu berada di Indonesia. Kita harus tahu bertoleransi, saling menghargai sekitar kita. Dan saya yakin bahwa teman-teman memiliki teman yang atau saudara, kerabat atau mungkin apa namanya kenalan yang berbeda keyakinan dengan kita, misalkan dengan teman-teman. Uh, Bagaimana sikapnya? Apakah teman-teman menjauhi? Enggak kan? Jadi tetap berkomunikasi dengan baik, saling menghargai, ketika manusia menghormati, ketika yang berbeda agama ada kegiatan-kegiatan agama, berarti diberikan waktu silahkan gitu ya. Bu, bagaimana ketika misalkan hari raya ya kita melakukan sesuai dengan keyakinan kita, bagaimana seperti itu. Jadi menghormati ya, lebih ke menghormati ya, menghargai. Jadi tidak perlu kita membeda-bedakan dan lain-lain karena kita sudah mempunyai koridor-koridornya masing-masing. Kita hargai itu gitu. Hargai keyakinan mereka, hargai keyakinan untukmu agamamu dan untukku agamaku gitu ya. Pemerintah memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama, misalkan fasilitas dalam tempat ibadah, kemudian keamanan dan lainnya. Jadi tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, yang selanjutnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikat bagi makhluk Tuhan. Jadi apa namanya, seyogianya manusia itu kan memiliki hakikat makhluk Tuhan, itu maksudnya adalah hak untuk hidup kayak gitu kan. Kita harus menempatkan manusia itu sesuai yang uh, Tuhan berikan kayak gitu, hak untuk hidup seperti itu. Jadi seyogianya manusia itu kan lahir dalam keadaan suci, kemudian misalkan memiliki hak-hak ya, sejak dalam kandungan itu manusia sudah memiliki hak asasi. Nah, kita harus menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, mewujudkan keadilan. Nah, selanjutnya adalah persatuan Indonesia. Ini nasionalisme ya, sikap ya, karena nasionalisme itu sikap kita terhadap bangsa Indonesia. Kita bangga terhadap bangsa Indonesia. Kemudian cinta bangsa dan tanah air. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. Jadi menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan itu apa? Semasa penjajahan misalkan ya, ketika ada perjuangan kemerdekaan pada masa itu, para pejuang bangsa itu kental dalam rasa senasib sepenanggungan, ingin merdeka, memiliki visi misi dan tujuan yang sama, sehingga bersatu ya, bersatu dan memperjuangkan kemerdekaan itu yang akhirnya sekarang kita merasakan setelah kemerdekaan, yaitu perjuangan para pahlawan. Kita harus terus meneruskan cita-cita para pahlawan tentunya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, hakikatnya dalam sila yang keempat ini adalah demokrasi, teman-teman. Dalam artian, yaitu pemerintah itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, yang dipilih rakyat itu adalah tadinya rakyat, kita juga bisa sebagai rakyat dipilih oleh yang lainnya sehingga bisa menjadi wakil rakyat. Nah, selanjutnya adalah permusyawaratan. Artinya apa? Mengusahakan putusan bersama secara bulat. Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama, permusyawaratan. Musyawarah mufakat. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama ya. Jangan memaksakan pendapat kita itu harus diterima. Kita juga harus bisa menghargai dan menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan pemikiran kita. Itu.
Lanjut lagi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi maksudnya adalah kemakmuran bagi rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Jadi maksudnya tidak keadaannya itu tidak stagnan atau tidak ada perubahan, tapi harus ada perubahan lebih baik, kemudian meningkat, misalkan seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Jadi misalkan di daerah A itu potensi yang dimiliki apa, nah itu nanti dikelola oleh pemerintah, kemudian untuk kesejahteraan, kebahagiaan bersama seperti itu. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Jadi tidak kalau Bu, bagaimana dengan istilah hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, itu memang sih realistis gitu ya. Keadaannya sering kita tahu, sering kita lihat, tapi teman-teman jangan menggeneralisasikan, menyamaratakan adanya ketidakadilan itu akhirnya semua disamaratakan. Tidak, teman-teman. Kita yakini bahwa di Indonesia itu masih banyak orang-orang baik, masih banyak orang-orang adil, masih banyak orang-orang yang bijak gitu ya, teman-teman ya. Jadi mungkin saja dari teman-teman di sini semuanya adalah calon-calon orang yang adil. Insya Allah nanti berpendidikan gitu dianggap di masyarakat itu lebih mumpuni, lebih mampu dalam memberikan apa namanya masukan-masukan, perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Maka dari sekarang teman-teman, silakan kita bermula dari masyarakat ketika kita belajar, kita menimba ilmu. Nantinya di panennya itu juga harus ada imbas oleh masyarakat sekitar gitu. Nah, lanjut lagi ya. Indonesia itu kan terdiri dari beribu-ribu pulau, teman-teman, bermacam-macam suku bangsa dan beraneka ragam budaya sesuai dengan di KBBI 2015 ya. Semua itu dimaknakan berbeda-beda tetapi satu jua. Apa ini? Tidak asing ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Yang tentunya tulisan itu dicengkram erat oleh burung Garuda, yaitu Pancasila. Maka begitu pentingnya Pancasila bagi negara Indonesia, karena jika tidak berpedoman pada Pancasila, maka bisa dikatakan akan bubar atau tidak sesuai dengan hasanah tujuan awal mula bangsa Indonesia. Karena Pancasila telah menyatukan berbagai macam agama yang terkandung pada sila pertama misalnya. Apalagi saat ini banyak sekali oknum-oknum yang ingin merubah ideologi bangsa Indonesia. Maka dengan kita mencintai diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan negara, itu secara tidak langsung itu dapat mempertahankan keutuhan Pancasila. Nah, pada poin ini, teman-teman generasi muda sekarang itu tantangannya itu lebih berat gitu ya. Kalau dulu mungkin penjajahan, kolonialisme, terus kita menghadapi banyak sekali gempuran-gempuran, senjata dan lain-lain gitu ya secara fisik, mohon maaf. Akan tetapi pada masa sekarang itu tantangannya teman-teman itu di era global ini adanya banyaknya ideologi-ideologi baru yang tidak sesuai dengan ideologi kita. Terus budaya-budaya asing yang kita ambil positifnya tak apa. Tapi ketika budaya asing itu diterima tanpa difilter, tanpa disaring, apa yang terjadi? Nah, akhirnya generasi muda lupa akan jati diri bangsanya. Ini menjadi momok ya, maksudnya apa ya? Tantangan di zaman sekarang di era global. Jadi teman-teman semakin canggih, semakin maju gitu ya. Perkembangan teknologi, komunikasi, teman-teman juga harus semakin inovatif, kreatif kayak gitu. Jadi harus dibarengi dengan adanya apa namanya? Action, teman-teman. Jadi ayo misalkan, Bu, apa yang bisa saya lakukan kayak gitu ya. Sebagai generasi muda, sebagai calon pengajar, guru, sebagai pendidik nantinya. Lah teman-teman dari sekarang sudah apa namanya tadi mencintai bangsa dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik secara lanjut ya itu ya secara langsung maupun tidak langsung ketika kita sudah terbiasa menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah itu nanti kita akan bisa memberikan suri teladan, contoh-contoh yang baik untuk peserta didik kita, calon murid-murid kita. Karena apa? Kan guru itu dan ditiru. Jadi kita nanti menjadi apa namanya? Contoh, cerminan buat peserta didik. Jadi sebisa mungkin kita memberikan contoh yang baik, tauladan yang baik, sikap yang baik, perilaku yang baik pula. Seperti itu. Nah,
Maaf, lanjut dulu. Aduh, banyak sekali. Nah, ini ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang penanaman nilai-nilai Pancasila di berbagai lingkungan ya, yang sering kali kita lakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, ini juga bisa teman-teman lakukan untuk nantinya di lingkungan sekolah itu bisa menjadi contoh buat peserta didik. Ya, yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila, penanaman Pancasila itu dimulai dari diri sendiri. Nilai-nilai Pancasila harus kita tanamkan dan kita terapkan pada diri kita agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Karena di masa mendatang kitalah yang akan menjadi penerus generasi bangsa. Terlebih dahulu kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita karena segala sesuatu itu dimulai dari diri kita sendiri yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi semua dimulai dari diri kita sendiri. Contohnya apa nih ya? Simpel ya, ini adalah contoh-contoh penanaman Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam diri kita sendiri. Misalkan kebiasaan merapikan tempat tidur, belajar tepat waktu, belajar disiplin, bersikap jujur, konsisten kayak gitu ya. Toleransi juga. Nah, teman-teman, ini adalah contoh simpel, contoh sederhana yang teman-teman bisa biasa lakukan. Jadi sekarang kita tahu kan bahwa secara tidak langsung kita sudah melakukan atau menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Lanjut lagi ya. Nah, sedangkan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam keluarga ini sangat penting ya. Teman-teman ini selain calon pendidik, calon guru, teman-teman adalah calon orang tua untuk anak-anaknya. Wah ya, pasti dong pengen sekali anak-anaknya nanti menjadi anak yang baik, anak yang berbudi pekerti baik, berakhlak karimah, terus juga hormat kepada orang tua, sopan, beradab yang baik. Pokoknya harapan-harapan orang tua itu kan pasti yang baik-baik ya, doa-doa yang baik untuk anak-anaknya. Begitupun dengan peserta didik ketika kita memposisikan diri kita sebagai guru pendidik gitu ya. Itu adalah peran kita sebagai orang tua mereka di lingkungan sekolah, teman-teman. Jadi itu pun yang menjadi kunci ketika kita di sekolah, anggap saja itu adalah anak-anak kita yang nantinya akan tumbuh besar ya menjadi generasi penerus. Nah, peran orang tua di lingkungan keluarga ini sangat penting ya dalam membentuk dan mendidik karakter anak. Perlu ditanamkan pada anak-anak kita sendiri. Perilaku-perilaku yang baik seperti rajin beribadah, sopan santun ya, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh sikap penanaman Pancasila. Yang pertama, saling menghormati antar sesama keluarga, misalkan kakak, adik, dengan bude, pakde, tante, om, gitu ya. Terus juga mungkin ada mbak di rumah, kemudian orang tua, simbah, gitu ya, kakek, nenek, gitu. Terus juga itu harus ditanamkan sedari kecil, sedari dini. Oleh siapa perannya? Oleh orang tua dan oleh seluruh anggota keluarga harus saling ya. Kemudian saling menyayangi satu sama lain. Bu, saya kok sering tengkar ya sama kakak saya. Itu gimana ya, Bu? Gini ya, teman-teman, kalau saya pun memiliki kakak, memiliki adik. Apa iya saya tidak pernah bertengkar? Saya tidak pernah berbeda pendapat? Pasti adalah beda pendapat karena dua kepala kembar saja kadang beda pendapat, apalagi yang maksudnya beda usia, memiliki pemikiran. Ketika kita kecil mungkin bertengkarnya itu sepele gitu ya, berebut mainan. Ketika sudah rada remaja gitu ya, berbeda pendapat gitu misalkan. Ketika sudah dewasa, ada lagi pemikiran yang lebih matang yang membuat perbedaan pendapat. Nah, ketika kita sudah didasari saling menyayangi ya, saling menghormati gitu ya. Ketika kita ada perbedaan pendapat dan lainnya, itu sudah biasa. Maksudnya kita anggap wajar, akan tetapi itu dalam koridor-koridor yang baik, tidak berlebihan, tidak bertentangan dengan norma-norma atau nilai-nilai yang sudah diyakini dalam keluarga. Kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya, sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Sebagai anak juga harus patuh terhadap perintah orang tua, berperilaku sopan terhadap sama keluarga. Kayak gitu. Jadi penanaman ini harus sedari dini di dalam lingkup keluarga misalnya. Lanjut. Nah, ini dia penanaman Pancasila di lingkungan sekolah, teman-teman.
yang tadi saya jelaskan ya, posisi kita sebagai pendidik guru, sebagai contoh suri toladan. Di situ kita sebagai orang tua, peserta didik ketika di lingkungan sekolah, apa yang harus kita lakukan? Kita jangan dijadikan beban ya ketika maksudnya ingin mengajar peserta didik dan lain-lain kayak gitu ya. Kalau saya prinsipnya seperti ini, ketika saya berbagi ilmu seperti ini, menambah wawasan, saling belajar ya, saling belajar. Saya belajar dengan teman-teman, teman-teman juga belajar dari saya. Kita saling. Nah, akhirnya kita tidak memiliki maksudnya beban secara gini loh, saya harus ini gitu. Target itu ada. Kita nanti ingin membentuk maksudnya menumbuhkan sikap misalkan karakter moral yang baik kepada peserta didik. Itu adalah kewajiban kita mendidik peserta didik. Akan tetapi secara moral, secara hati nurani pasti teman-teman ada ya, ada di dalam hatinya itu apa namanya? Keinginan gitu ya, rasa sayang yang tumbuh di dalam hati kita kepada peserta didik. Akhirnya kita memberikan ataupun sharing ilmu itu secara tulus dari hati. Nah, prinsip saya itu memberikan sesuatu itu tulus dari hati. Jangan karena manusia, maaf ya, karena ada tuntutan itu memang ada, akan tetapi ketika kita melakukan segala hal itu tulus dari hati karena saya sayang dengan teman-teman gitu ya, misalkan. Ya, ini saya sayang beneran ya. Saya akan tulus memberikan apa yang saya ketahui, ilmu yang saya miliki. Saya sharing dengan teman-teman. Saya juga belajar dari teman-teman. Bagaimana ya menjadi pendidik yang baik ketika berhadapan dengan teman-teman yang banyak sekali karakternya, banyak sekali sifat yang berbeda, kayak gitu. Pemikirannya juga berbeda, ada yang kritis, ada yang kreatif, terus ada yang sulit, berbagai macam. Jadi harus saling belajar. Contoh sikap-sikapnya adalah saling menghormati ya antar siswa. Nah, ini ditanamkan sejak dini di lingkungan sekolah. Menghormati guru, ya pasti. Selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama siswa sekolah. Belajar dengan giat, memberikan suara dalam pemilihan pengurus OSIS. Kalau ini tingkatnya berarti udah menengah ya. Kalau sekolah dasar memilih ketua kelas. Kayak gitu contohnya. Nah, dari nilai-nilai ini atau contoh sikapnya, teman-teman, ini sikap yang sederhana ya. Teman-teman pasti sudah tahu ya, ada bayangan untuk mengembangkan ide-ide inovasi kreativitas bagaimana nanti ya pembelajaran saya ketika saya menjadi guru gitu misalkan. Bagaimana ya nanti bersikap kepada peserta didik, memberikan contoh yang baik. Jangan misal mohon maaf nih ya, misalkan nih contoh yang kita berikan itu berbanding terbalik dengan kebiasaan kita dan lain-lain gitu ya. Kita harus memupuk dari diri kita sendiri, pupuk sesuatu yang baik, insya Allah nanti kita menanam sesuatu yang baik, kita memanen juga kebaikan. Tadi ya ada penanaman dari diri kita sendiri, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, juga ada penanaman Pancasila di lingkungan masyarakat. Mohon maaf, ini masyarakat ya maksudnya. Oke, ini maksudnya adalah masyarakat. Bentar, saya ganti dulu. Ini di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, teman-teman, bukan berarti peserta didik itu langsung turun ke lapangan. Mereka memang dalam kehidupan sehari-hari bertemu dengan teman sebaya, ketika pulang sekolah ya, bertemu dengan keluarga. Akhirnya mereka tumbuh, berkembang, dan menyerap nilai-nilai yang ada di sekitarnya dengan sendirinya misalkan kayak gitu. Dan juga misal dibimbing oleh keluarga dan lain-lainnya, ada pengawasan dan lain-lainnya. Itu sudah menjadi hal yang realistis, maksudnya itu yang biasa terjadi. Akan tetapi ketika kita berada di sekolah gitu ya, kita juga harus memberikan contoh-contoh penanaman Pancasila sehingga peserta didik itu memiliki bayangan, memiliki ekspektasi ataupun hal-hal yang mereka serap nilai-nilainya dari apa yang kita jelaskan. Nah, dalam lingkungan sekitar maupun masyarakat itu harus taat hukum yang berlaku di dalam masyarakat atau negara tersebut. Berikut penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Contoh-contoh sikapnya ya ini ya. Yang pertama adalah saling tegur sapa terhadap masyarakat. Berperilaku baik terhadap masyarakat, memelihara dan menjaga lingkungan, saling menyayangi satu sama lain, menghormati orang yang lebih tua. Baik, ini adalah contoh sederhana dan
dalam penerapannya bisa saja setiap anak atau peserta didik ataupun teman-teman sendiri memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda. Ada yang introvert atau suka menyendiri dan lainnya, terus kalem istilahnya, atau yang meriah gitu seperti Bu Firda. Jadi itu membiasakan misalkan saling tegur sapa. Bu, saya nggak kenal, kalau saya nggak bakal tegur sapa Bu kalau nggak ada yang nggak kenal gitu. Saya bakal negur aja sama teman-teman pilihan saya gitu misalnya gitu ya. Jangan seperti itu. Tapi kita bukan karena kenal kemudian kita sapa. Misalkan nih, Bu, itu kalau disapa diem aja, Bu. Oh, baiklah, kita tahu kondisinya. Kita ketika misalkan nih, kita berada di lingkungan yang baru. Alangkah lebih etisnya, beradabnya, baiknya gitu ya ketika kita lewat jalan misalkan ada segerombolan ibu-ibu atau bapak-bapak atau adik-adik gitu ya. Ini sih gitu. Silakan dengan gaya teman-teman ya, bagaimana cara menyapa kan beda-beda. Atau halo bro gitu kan kalau sekarang gitu ya. Halo sis gitu atau apa gitu ya. Nah, itu di lingkungan masyarakat kita dengan senyuman saja gitu ya. Atau ini sih Pak, aduh mau lewat gitu. Kalau dulu Bu Fida itu misalkan mau lewat punten gitu ya, kalau di Bandung dulu. Kalau di sini sih Pak, ngapunten Pak gitu misalkan. Dan banyak sekali cara untuk kita bersikap ramah kayak gitu. Itu juga loh ciri khas bangsa kita, masyarakat yang ramah gitu ya. Walaupun itu tidak kenal kita tetap berprasangka baik kayak gitu. Berperilaku baik terhadap masyarakat itu tadi ya, memelihara dan menjaga lingkungan. Tentunya nggak cuma di sekitar rumahnya saja, tapi ketika misalkan apa namanya, mungkin ini terkesan teoritis ya, tapi ketika kita mempraktekannya, sadar atau tidak sadar, semangat banget ya, sadar atau tidak sadar itu sudah menjadi kebiasaan yang tertanam di dalam diri kita, teman-teman. Jadi ini hal-hal sepele, hal-hal yang mungkin tidak terbesit kita, oh ini loh penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Oh ini loh, oh berarti saya sudah lama ini sadar tidak sadar itu sudah melakukan, sudah menjadi kebiasaan kayak gitu. Saling menyayangi satu sama lain, enggak Bu, saya mau nyayangin dia aja gitu. Enggak ya, tapi juga semua masyarakat sayang itu bukan dalam bentuk yang bagaimana, tapi sayang itu kan berarti menghargai juga ketika misalkan ada yang sakit kita jenguk gitu ya. Ada yang berduka, kita ikut berduka ya. Kayak saya seperti itu contohnya. Menghormati orang yang lebih tua ini ya. Ini harus dijaga, dipegang ya, teman-teman, dipegang teguh, dilaksanakan ya dalam kehidupan. Karena sekarang ini mungkin ya terkesan bias saya melihatnya. Mohon maaf sebesar-besarnya nih. Karena apa? Terbiasa dengan apa namanya, mungkin gadget, terbiasa dengan tontonan-tontonan, berita-berita yang mengecewakan dan lainnya. Akhirnya misalkan tingkat kepercayaannya menurun, terus terbiasa melihat hal-hal yang mungkin teman-teman tidak serak di hati, akhirnya langsung meng-underestimate atau memandang sebelah mata. Itu nggak boleh, tapi siapapun orangnya ya teman-teman, saya pesan siapapun orangnya, suka tidak suka kita harus tetap hormat. Misalkan nih ada apa maksudnya masalah dengan orang yang lebih tua dan lainnya, sebagai yang lebih muda otomatis meminta maaf jika ada salah, meskipun gitu ya kita merasa bahwa beliau yang salah dan lain-lain, tapi kita harus menanamkan saling hormat, menghormati, menghargai pendapat orang lain, itu penting sekali. Nah, selanjutnya, upaya dalam menguatkan nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar dapat dilihat dari kegiatan nih teman-teman. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan indikator atau indikasi menguatkan Pancasila dalam kehidupan di sekolah. Misal contoh, kegiatan religius keagamaan. Karena ini di PGMI berarti kan di madrasah gitu ya, ada sholat berjamaah gitu ya. Di kelas berapa? 3 sampai 6 ya biasanya ya, atau 4 ke 6 ya, 4 5 6 kayak gitu ya. Kemudian misalkan di awal sebelum dimulai gitu ya, ada doa bersama, kemudian biasanya Asmaul Husna gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan tersebut akhirnya merupakan tindakan-tindakan upaya penanaman nilai-nilai Pancasila ini, contoh sila pertama kayak gitu. Juga menanamkan pendidikan karakter moral yang
baik untuk peserta didik. Lanjut lagi, misalkan kegiatan musyawarah ya. Bu, masa sih sekolah dasar sudah diajarkan tentang kegiatan musyawarah? Iya pasti, karena apa? Dari kecil gitu ya, ada bahkan anak kelas 1 atau kelas 2 sadar tidak sadar mereka kadang mengobrol dengan teman sebayanya, kemudian berbeda pendapat gitu ya, kemudian akhirnya jadi bertengkar. Kalau anak kecil kan lucu-lucu gitu ya. Nah, ini adalah contoh adanya perdebatan nih, perdebatan mereka berarti kan dari sejak dini itu sudah ada bibit-bibit dalam berdebat, berdiskusi gitu ya. Tinggal kita arahkan bagaimana berdiskusi yang baik, berdebat yang baik. Nanti kan bisa saja nanti kelak menjadi ikut lomba debat misalkan kayak gitu ya. Nah, contoh kegiatan musyawarah itu kalau di tingkat sekolah dasar memilih ketua kelas, berdiskusi dan lainnya. Nah, lanjut lagi. Bekerja sama dalam kelompok kecil. Kelompok kecil dulu nih, teman-teman. Ketika teman-teman mengajar di kelas, misalkan pembelajarannya dengan model pembelajaran bekerja grup misalkan ya, grup discussion gitu ya. Terus juga dibentuk kelompok-kelompok kecil, bagaimana mereka nanti diberikan contoh kasus, ya nggak kasus sih berat juga ya kalau kasus ya. Contoh sikap gitu, itu nanti harus apa, bagaimana. Contoh masalah misalkan, bagaimana untuk menyelesaikannya. Akhirnya dibentuk 2-3 orang, guru mengawasi, memfasilitasi, mengarahkan, mendampingi, kayak gitu teman-teman ya. Lanjut lagi pembelajaran kepada seluruh siswa. Jadi tidak tebang pilih, semua sama. Kita harus tahu bahwa karakter mahasiswa, mohon maaf, karakter peserta didik itu berbeda-beda, apalagi di tingkatan sekolah dasar. Kita harus lebih sabar dalam menyampaikan ilmu atau sharing materi yang akan kita sampaikan. Jadi tidak tebang pilih, tapi semuanya itu sama, ya. Kita anggap kita itu ketika pergi, kalau saya seperti ini, pergi saya merasa sebagai gelas kosong. Saya pulang bukan berarti saya merasa langsung berisi, tidak. Tapi setidaknya ada isi di dalam gelas kosong saya. Besoknya lagi saya kosong lagi kayak gitu. Jadi memberi, saling. Ya, teman-teman ya, seperti itu. Lanjut lagi, ini ada kegiatan yang lain di sekolah itu misalkan ada Jumat bersih, kemudian kebersihan, kemudian misalkan membuat tanaman di sekitar lingkungan sekolah, tanaman toga misalkan tanaman obat keluarga dan lainnya. Pokoknya yang bermanfaat yang nantinya bisa membentuk karakter peserta didik yang bertanggung jawab, disiplin, baik seperti itu. Itu dia tadi penjelasan dari Bu Firda hari ini ya. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan saya mungkin ada satu bab tentang tantangan di era global yang tadi saya sudah maksudnya sudah saya jelaskan tentang tantangan di era global sekarang ini. Selanjutnya, terima kasih buat teman-teman semuanya untuk hari ini. Jaga kesehatan dimanapun berada. Untuk tantangan generasi muda di era global nanti kita share di grup WA ya. Nanti saya jelaskan bagaimana, apa saja, dan harus bagaimana teman-teman berdiskusi. Ya, baik. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian, dalam menjelaskan materi itu kok terlalu cepat atau bagaimana. Terus pokoknya banyak kekurangan dan kehilafan saya dalam menjelaskan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat ya meskipun kuliah online. Dan kalian udah semester 5 ya teman-teman. Jadi juga sudah mulai berpikir arah dan tujuan untuk meneliti sesuatu ya. Dari sekarang sudah berlatih lah. Kalau mau sharing sama Bu Firda boleh, nanti kita mau penelitian apa dan lainnya nanti sharing lah bareng ya. Terima kasih ya semuanya. Tetap bersyukur atas nikmat Allah yang Masya Allah banyak sekali tak terhingga ya. Jaga kesehatan sekali lagi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke WA Group. Dadah.